beberapa hari yang lalu aku baru aja dapet surat cinta dari Google. Nah, jadi ini surat cintanya, itu isinya pin AdSense. Aku upload video aku yang pertama itu aku kayak agak kecewa gitu karena yang nonton tuh cuma satu orang, cuma aku doang ya. Alhamdulillahnya cuma butuh waktu 3 bulan dari masa fokus aku di YouTube sampai aku dimonetisasi. Hai semuanya, balik lagi channel YouTube aku. Video kali ini akan agak sedikit spesial karena di sini aku nggak akan bikin video review ataupun tutorial. Jadi kayaknya video kali ini aku bakal full cerita karena beberapa hari yang lalu aku baru aja dapet surat cinta dari Google. Nah, jadi ini surat cintanya, itu isinya pin AdSense. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku bikin postingan gimana kalau misalkan aku bikin video tentang gimana caranya aku dapetin si pin AdSense ini. Dan banyak juga yang minta aku bikin, jadi ya jadilah video ini. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, hai, kenalin, aku Putri. Di channel ini aku bikin video tutorial dan juga review, tapi kadang ya random gitulah kontennya, nggak jelas. Dan video kali ini kayaknya akan agak sedikit lama karena di video ini kayaknya aku bakal full cerita pengalaman aku di YouTube dari awal mula aku kenal YouTube, terus aku bikin channel, bikin video, terus aku belajar edit sampai sekarang YouTube aku udah dimonetisasi. Dan kalau misalkan kalian kayak nggak mau dengerin aku banyak ngomong, kalian bisa skip aja bagian-bagian yang menurut kalian nggak penting, dan ya, enjoy. Oke, jadi pertama aku bakal cerita gimana aku bisa kenal sama YouTube. Nah, jadi pertama kali aku kenal YouTube itu di tahun 2014 apa 2015 gitu. Itu pas aku lagi kuliah, pas lagi semester akhir. Dan di situ aku masih suka nonton aja, jadi aku belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi aku cuma nonton aja, aku seneng nontonin video tutorial. Waktu itu aku nontonin videonya Rachel Goddard sama Nanda Arshinta. Dan setelah lulus kuliah itu aku nganggur dulu 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu aku kayak gabut gitu kan, aku mau ngapain gitu kan sambil nunggu kerjaan. Dan akhirnya bikinlah aku channel YouTube. Video pertama yang aku upload itu adalah video dance practice-nya boyband Korea, yaitu EXO. Itu kalau nggak salah aku uploadnya video dance practice yang Monster, tapi sekarang udah dihapus karena waktu itu kayak aku bodoh banget, aku upload terus aku kasih judul lah biasa, description box-nya nggak aku isi, tag-nya nggak aku isi, dan yang bodohnya lagi video itu di private. Setelah aku upload video aku yang pertama itu aku kayak agak kecewa gitu karena yang nonton tuh cuma satu orang, cuma aku doang yang nonton. Dan akhirnya kayak udahlah gitu, karena aku juga udah dapet kerja waktu itu. Dan akhirnya aku lupa sama dunia YouTube karena menurut aku ya udahlah gitu, aku mending ngerjain sesuatu yang bisa menghasilkan uang, itu bekerja. Nah, setelah itu aku cuma jadi penonton setianya YouTube. Jadi aku nggak pernah kayak kepikiran untuk bikin konten di YouTube. Sampai akhirnya itu di akhir tahun 2018, teman kerja aku itu kasih tahu kalau misalkan dia tuh punya channel YouTube, dan dia waktu itu kontennya tuh tentang makanan gitu. Nama channelnya Jason Project. Jadi kalau misalkan kalian suka nontonin yang kuliner gitu, kalian bisa cek YouTube-nya Jason Project. Nah, aku tuh anaknya kayak suka ngikut-ngikut orang gitu loh. Jadi kayak orang kayak gini, aku juga pengen, orang kayak gitu, aku juga pengen. Dan pas aku tahu dia punya channel YouTube dan yang nontonnya lumayan banyak, akhirnya aku kayak pengen lagi gitu, jiwa pengen jadi youtubernya tuh ada lagi. Nah, setelah itu aku tanya-tanya lah ke dia, gimana sih caranya main YouTube, gimana sih caranya bikin video yang bagus, terus gimana caranya nge-edit video. Untungnya teman aku itu baik banget, dia nggak pelit ilmu, dia kasih tahu gimana caranya main YouTube. Dan aku tuh baru tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan dan lumayan menjanjikan juga, itu dari dia. Akhirnya aku belajar gimana caranya bikin video, gimana caranya editnya pakai apa. Dan aku mulai upload lagi itu di tahun 2018 akhir. Video pertama aku itu yang tutorial, dan itu pun videonya jelek banget, editannya jelek banget, di situ muka aku jadi lebar gitu. Nah, pas di tahun 2019 barulah aku itu niat banget bikin videonya. Terus aku juga waktu itu nyicil, aku beli kamera dulu, terus aku beli ring light. Emang sih sebenarnya nggak harus beli kamera, cuma aku kayak waktu itu aku pertama kali bikin dari handphone dan aku ngerasa nggak puas. Jadi aku tuh bisa dibilang perfeksionis yang nggak terlalu perfect banget. Nah, setelah perlengkapannya udah komplit nih, pencahayaan udah bagus gitu kan, kamera udah bagus, tripod ada, bahkan aku punya mic clip waktu itu biar suaranya tuh jadi lebih bagus. Tapi aku nggak bisa fokus karena waktu itu aku lagi fokus ngurusin pernikahan aku. Jadi pernikahan aku itu di
bulan Juli, jadi di tengah tahun. Makanya di awal tahun aku juga nggak bisa terlalu fokus di YouTube. Dan setelah menikah, oke lanjut, tadi videonya kepotong dan sekarang ini aku udah agak sedikit dandan lagi. Aku touch up di bagian jerawatnya karena tadi jerawatnya aku lupa kasih bedak, jadi kelihatan banget merah di video. Oke, kita lanjut. Jadi setelah aku menikah, aku kayak lebih enjoy gitu sama dunia pernikahan aku, dan aku jadinya nggak fokus untuk bikin video. Aku masih upload, tapi kayak uploadnya tuh masih semaunya aja gitu, sesempatnya aku bikin video, moodnya aku buat ngedit. Dan waktu itu perkembangan YouTube aku tuh kayak stuck aja di situ, dia nggak naik gitu dari viewersnya, subscribernya, jam tayangnya, jadi kayak flat aja segitu. Dan aku kayak mulai bosen main YouTube, dan aku sempat kayak kepikiran udahlah ngapain sih dilanjutin gitu kan, karena tidak menghasilkan, buang-buang waktu, buang-buang kuota. Tapi pas akhir tahun aku memutuskan untuk berhenti kerja dan ikut suami, dan aku kayak kepikiran gitu, selagi nunggu suami pulang kerja, kenapa enggak aku lanjutin bikin konten untuk YouTube aku. Dan akhirnya di awal tahun 2020 itu aku mulai serius bikin konten. Pokoknya seminggu sekali itu aku harus banget upload. Aku kayak bulatkan tekadku untuk upload seminggu sekali. Abis itu aku juga aktif kayak balas-balasin komen, terus aku share video aku ke Facebook, ke WhatsApp, di Instagram juga. Dan alhamdulillahnya cuman butuh waktu 3 bulan dari masa fokus aku di YouTube sampai aku dimonetisasi. Jadi waktu itu aku dimonetisasi itu pas di hari ulang tahun aku. Jadi aku ulang tahun tanggal 5 Maret, dan pas aku cek YouTube, dan di hari itu aku udah mencapai 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Itu kayak kado ulang tahun buat aku. Dan pas besoknya tanggal 6 Maret aku dapat email congratulation gitu dari YouTube. Dan setelah itu barulah video-video aku tuh dipasang iklan. Dan alhamdulillahnya tuh nggak butuh waktu lama untuk dapetin $10 pertama. Jadi kita tuh bisa nge-request untuk minta dikirimin pin ini tuh kalau misalkan kita udah mencapai $10 pertama. Dan meskipun aku kebilang cepet dapetin $10 pertamanya, tapi karena waktu itu aku kayak ngelewatin batas tanggal tertentu untuk penghitungan gaji YouTube, jadinya dihitungnya tuh di bulan depannya. Jadi aku baru bisa requestnya tuh di bulan April, di tanggal 15, dan si pinnya itu dikirim tanggal 16. Nah setelah dikirim aku tuh dapat notifikasi, jadi kayak kita disuruh nunggu 2-4 minggu. Terus ada notifikasi lain yang katanya kemungkinan pengiriman pin Edison ini tuh akan ada keterlambatan, dikarenakan kan sekarang tuh lagi ada wabah kan, lagi pandemi corona, masih belum berakhir. Ya Allah, mudah-mudahan cepet berakhir. Makanya aku nggak terlalu ngarep-ngarep gitu. Kalau misalkan terlalu diarep-arep, terus aku bolak-balik kantor pos dan ternyata pinnya belum sampai, itu nantinya aku takutnya kecewa gitu. Jadi yaudah aku tunggu sampai batas maksimalnya aja 4 minggu. Dan kemarin tanggal 13 itu kan udah mau 4 minggu tuh, aku datang ke kantor pos, aku tanyain, dan ternyata udah ada dari bulan April. Jadi kayaknya cuma 2 mingguan gitu kan dia ngirim, sudah ada. Oke, jadi inti dari video ini adalah aku 1 tahun main di YouTube tapi nggak ada perubahan, jadi kayak stuck di situ-situ aja. Terus aku coba untuk fokus 3 bulan di YouTube dan akhirnya langsung dimonetisasi. Oh ya, dan buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku ngedapetin 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dalam waktu yang lumayan singkat, kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang request, aku bakalan bikin videonya terpisah, itu khususon ngebahas gimana cara aku mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi jangan lupa komen di bawah. Oke? Oh ya, dan buat kalian juga yang penasaran nih sama dunia per-YouTubean aku, kayak aku bikin videonya kayak gimana, pakai kamera apa, terus ngeditnya pakai aplikasi apa, kalian komen aja di bawah. Nanti kalau misalnya banyak yang request, aku bakal bikinin juga video terpisah, itu khususan ngebahas masalah per-YouTubean punya aku. Oh ya, dan di video ini juga aku nggak ada maksud mau nyombong dan aku udah dapet duit nih dari YouTube. Enggak, aku cuma pengen share pengalaman aja. Jadi tolong jangan berpikir yang macam-macam, ambil sisi positifnya dari video ini. Yaps, kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Dan buat teman-teman yang pengen kenal aku lebih dekat, kalian bisa follow aku di Instagram di @putrirandi. Terus kalau misalkan kalian juga pengen tanya-tanya sesuatu ke aku, apapun itu, entah itu masalah per-YouTubean atau masalah konten dari video aku, kalian bisa kirim DM, nanti aku bakal sebisa mungkin untuk balas DM kalian. Jangan lupa juga untuk klik like kalau misalkan kalian suka sama video ini, habis itu komen dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notification bell-nya supaya nanti kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.